Shalom jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini di pagi hari Minggu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian sebagai umat tebusannya. Meski masih dalam suasana COVID, kita tetap bersuka cita kepada Tuhan oleh karena Dia terus menerus memberikan kekuatan kepada kita. Meskipun mungkin di antara kita ada yang sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan karena di rumah terus, tapi tetaplah semangat di dalam Tuhan dan teruslah melakukan hal-hal yang terbaik dalam kesulitan-kesulitan yang kita alami karena kita serba dibatasi. Tapi Tuhan tetap mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sekalian. Mari kita tetap memiliki hati untuk mencintai Tuhan yang terus-menerus mencintai kita. Sampai pada hari ini Tuhan memberikan kesempatannya untuk kita bersama-sama bisa menikmati ibadah, menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Oh, puji Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi kita. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa, menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memimpin kita sekalian untuk kita memahami pikiran Tuhan, memahami kebenaran Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita di hari ini. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur dan bersuka cita oleh karena di hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan dan anugerah-Mu yang besar sehingga kami sekalian dapat beribadah bersama-sama dalam sukacita Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan bersama dengan seluruh anggota keluarga, dan tiba saatnya pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang memberi jalan keluar kepada kami di tengah-tengah kesulitan, pergumulan hidup yang kami alami. Kami bersyukur kami punya kebenaran-Mu yang hidup, yang dapat memungkinkan kami untuk tetap berdiri tegak, sehingga kami terus memandang kepada Tuhan Juru Selamat kami, untuk kami hidup benar, hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkatilah kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Kami penuh dengan keterbatasan, kami lemah, kami tidak mampu untuk memahami sabda-Mu dengan pikiran kami sendiri yang kerdil, pikiran kami yang kotor, yang najis ini. Tapi dengan kekuatan Roh Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami dari awal sampai akhirnya, sehingga kami dapat memahami sabda-Mu. Dan dengan hati kami cinta kepada Tuhan, kami mau dengan rela melakukan firman Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Pimpin kami semua, jemaat-Mu yang mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh kelemahan. Biarlah hamba-Mu Tuhan pimpin dalam menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus jiwa kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya akan membacakan satu teks kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita bersama-sama dalam ibadah kita pada pagi hari ini, jemaat yang Tuhan kasih. Injil Markus pasal 10, kita membaca mulai dari ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Saya akan membacakan secara cepat kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita mengikuti bacaan firman Tuhan dari Injil Markus 10 ayat 35 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan, permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Ayat 41.
Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema mau terkemuka menjadi hamba. Mari kita melihat di sekitar kita, di mana kita hidup. Banyak orang, khususnya orang Kristen, ingin menjadi terkemuka, ingin menjadi orang yang populer, ingin menjadi orang yang dikenal oleh banyak orang. Tapi anehnya, banyak orang ingin terkemuka tapi dengan jalan yang tidak benar. Banyak orang ingin populer tapi dengan cara-cara justru merugikan banyak orang. Nah, kita melihat dalam teks firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Markus menuliskan tentang pengalaman Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kita melihat dalam teks firman Tuhan ini, dalam konteks sebelumnya, bagaimana Yesus di dalam perikop sebelumnya, di dalam pasal 10 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34, Yesus membicarakan tentang penderitaan yang akan datang kelak. Tapi pada saat Yesus sedang membicarakan penderitaannya yang akan ia alami, dan penderitaan itu begitu menakutkan, penderitaan itu begitu besar, penderitaan itu begitu luar biasa. Kita bisa mengerti dari doa Yesus pada saat Yesus berkata, "Sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu." Lalu diceritakan bagaimana Yesus dengan takutnya menghadapi penderitaan itu, lalu ia mengeluarkan peluh seperti butiran-butiran darah. Tetapi kita melihat dalam teks firman Tuhan selanjutnya, setelah Yesus membicarakan tentang penderitaannya, maka muncullah Yakobus dan Yohanes dalam teks firman Tuhan yang kita baca bersama pada hari ini. Di mana tiba-tiba ia mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Lalu kita baca teks ini selanjutnya, apa permohonan mereka? Permohonan mereka adalah duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus pada saat kelak Yesus memerintah sebagai raja. Bukankah ini adalah permintaan yang sangat menyedihkan hati Yesus? Yesus sedang berbicara tentang penderitaan, tapi dua orang muridnya ini datang justru berbicara tentang kepopuleran, justru berbicara tentang tahta, justru berbicara tentang bagaimana ia duduk di samping kanan kiri Yesus. Orang banyak melihat betapa populernya mereka berdua. Ini permintaan yang bagi saya, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, sangat tidak baik. Sangat tidak menghargai Yesus sebagai guru yang sedang memberitakan tentang penderitaannya kelak, di mana ia mengalami ketakutan yang amat sangat. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan ini lebih jauh. Mau terkemuka, jadilah hamba. Ada seorang Kristen pernah berkata bahwa ada fenomena yang sedang terjadi dalam kekristenan. Fenomena apa? Dia mengungkapkan bahwa gereja tidak lagi menggunakan metode kepemimpinan yang Yesus ajarkan. Kepemimpinan apa yang Yesus ajarkan? Kepemimpinan menghamba. Gereja yang adalah tempat di mana ada orang yang saling melayani. Gereja adalah tempat di mana ada orang yang saling menguatkan, saling belajar untuk semakin serupa dengan Yesus. Justru jemaat yang Tuhan kasihi menjadi tempat untuk membanggakan jabatan gerejawinya. Menjadi tempat untuk membuat panggung
di mana dia bisa dihormati oleh banyak orang, dia bisa dilayani. Oh, ini sesuatu yang sangat ironis ya. Seharusnya dengan jabatan gerejawi yang dianugerahkan Tuhan kepada seseorang, hal itu membuat dia semakin menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang harus dijunjung tinggi untuk membuat banyak orang harus menghormati dia. Enggak. Justru itu ada sebuah beban yang ia pikul untuk dia semakin hari menundukkan diri kepada Tuhan, merendahkan hatinya kepada Tuhan untuk terus menerus menyenangkan hati Tuhan. Itu yang seharusnya terjadi dan harus dilakukan oleh semua hamba-hamba Tuhan, semua majelis-majelis gereja, semua orang-orang yang berkeinginan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam gereja-gereja yang sudah Tuhan pilih, Tuhan tentukan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita kembali kepada teks firman Tuhan yang kita baca dalam bagian firman Tuhan ini. Kalau kita kembali dalam perikop sebelum-sebelumnya, kita melihat dalam pasal 9 di ayat 33 sampai ayat yang ke-37, para murid sudah pernah memperdebatkan hal ini. Mereka sudah memberi penilaian siapa kira-kira yang lebih hebat di antara mereka. Dan dalam teks firman Tuhan ini kembali terjadi lagi. Betapa peristiwa yang sangat memalukan. Betapa peristiwa yang seharusnya ini menjadi cermin bagi kita bahwa kita tidak boleh seperti itu. Kebersamaan dengan Yesus seharusnya membawa seseorang untuk semakin sadar apa yang harus ia lakukan. Apakah dia mencari pujian? Hanya Yesus yang layak dipuji, bukan kita. Seseorang yang semakin dekat dengan Yesus, apakah pantas dia untuk disanjung-sanjung, dieluk-elukan? Itu sebabnya banyak orang yang akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Itu akhirnya banyak orang yang akhirnya tidak sadar diri. Dia sedang menomorduakan Tuhan. Sementara dia sendiri sedang menomorsatukan dirinya. Aku yang harus dijunjung tinggi. Aku yang harus dipuji. Aku yang harus dibanggakan. Karena aku hebat. Aku pintar, kerohanianku luar biasa. Itu kesombongan. Dan Tuhan tidak memperkenankan orang yang seperti itu. Saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan hari ini membawa kita untuk kita terus sadar diri. Kalau Tuhan memberikan satu jabatan rohani kepada kita. Kalau Tuhan menganugerahkan satu pekerjaan yang luar biasa kepada kita. Mari kita terus sadar diri. Tuhan, biarlah aku terus membungkuk. Biarlah aku terus merendahkan hatiku di hadapan Tuhan. Mari kita melihat satu persatu bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari. Kita melihat yang pertama, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mau terkemuka dengan memaksa Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus. Kita baca ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap, garis bawahi kata itu, perkataan mereka, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Saya sangat tertarik dengan perkataan mereka kepada Yesus, Guru, kami harap. Istilah ini jemaat yang Tuhan kasih menunjukkan sebenarnya mereka sedang mendesak Yesus supaya apa yang mereka minta harus terjadi. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, sesuatu yang sangat mengherankan. Berapa lama mereka bersama dengan Yesus? Apakah Yesus yang salah mendidik mereka? Saya kira tidak mungkin Yesus salah, tidak mungkin Yesus keliru. Yang keliru adalah mereka. Mereka memiliki ambisi, mereka memiliki keinginan, mereka memiliki kesombongan, mereka memiliki tujuan yang salah. Bukan hanya itu, mereka memiliki penilaian yang salah tentang pekerjaan Yesus datang ke dunia ini. Ini sesuatu yang penting untuk kita renungkan. Sesuatu yang penting untuk kita pikirkan, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Bagaimana waktu Bapak Ibu dan Saudara berdoa kepada Tuhan? Adakah unsur pemaksaan? Adakah unsur desakan? Kita berdoa kepada Tuhan, memaksa Tuhan, paksa Tuhan. Aku orang yang sudah rohani, aku sudah lahir baru. Kalau aku berdoa, maka engkau harus menjawab aku. Itu bukan Kristen yang sejati.
Kristen yang sejati tunduk pada otoritas Tuhan. Kristen yang sejati waktu dia bermohon berdoa, seperti Yesus menunjukkan doa yang begitu luar biasa. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Di sini kita melihat Yakobus dan Yohanes, kami harap itu suatu desakan supaya Yesus tidak boleh tidak. Yesus harus mengabulkan permohonan mereka. Kita sering terjebak dengan konsep seperti Yakobus dan Yohanes. Kita menganggap kita orang yang banyak melakukan hal-hal yang besar dalam gereja kita. Kita seringkali berpikir kita orang yang pantas untuk Tuhan jawab doaku karena aku sudah berjerih lelah untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga pada waktu doa kita, Tuhan tidak jawab. Doa kita seolah-olah Tuhan hiraukan. Kita mulai marah protes sama Tuhan. Mau terkemuka dengan memaksa Tuhan. Lalu kita melihat dalam bagian firman Tuhan selanjutnya, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, Yesus menjawab dalam ayat yang ke-36, jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Seolah-olah Yesus tidak tahu, sehingga Yesus bertanya kembali, apa yang aku kehendaki, aku perbuat bagimu. Tapi jangan lupa, Yesus Maha tahu. Dia dapat mengetahui kedalaman hati seseorang. Yesus bukan tidak tahu permohonan dari Yohanes dan Yakobus. Yesus sangat memahami. Yesus sangat mengetahui isi hati mereka. Tapi Yesus biarkan saja. Karena mereka diselimuti dengan ambisi. Diselimuti dengan keinginan diri sendiri. Keegoisan. Dia tidak membatasi keinginan diri sendiri dengan relasi yang erat dengan Tuhan. Kita seringkali jemaat Tuhan menjadi orang yang keras kepala sehingga Yesus membiarkan kita. Tuhan membiarkan kita dengan kekerasan hati kita tidak mau diatur. Firman Tuhan sudah tegur, firman Tuhan sudah berbicara berkali-kali, bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi seberapa banyak di antara kita yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang tidak mau tahu. Sehingga akhirnya Tuhan biarkan kita dalam kesombongan. Tuhan biarkan kita dalam keegoisan kita. Tuhan biarkan kita dalam keangkuhan kita. Sampai akhirnya kita sadar, aku sudah bersalah Tuhan. Aku sudah berdosa. Aku harus kembali kepada Tuhan. Pada waktu sudah seperti itu baru kita datang sama Tuhan. Padahal sebelumnya Tuhan berkali-kali ingatkan kita. Tuhan berkali-kali berfirman kepada kita dengan caranya yang begitu ajaib, begitu luar biasa. Tapi seringkali kita membatu. Kita membuat kepala kita keras, hati kita keras. Sehingga kita lebih peduli kepada dunia yang membuat kenyamanan secara sementara bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Yesus Maha tahu, dia tahu, tapi dia membiarkan kekerasan hati Yohanes dan Yakobus di dalam ambisinya yang salah, penilaian yang salah, keinginannya yang keliru. Sehingga kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-37, lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Kembali lagi. Dalam ayat yang ke-37 ini Yohanes dan Yakobus kembali lagi, perkenankanlah. Di sini kita melihat lagi kekeliruan dari Yohanes dan Yakobus tentang penilaian pekerjaan Yesus di dalam dunia ini. Mereka menilai suatu waktu kelak Yesus akan bertakhta sebagai raja, maka perkenankanlah aku untuk duduk di takhtamu, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kirimu. Yang ada di benak Yohanes dan Yakobus adalah menjadi seorang yang terkemuka, duduk di sebelah kanan kiri raja. Konsep yang ada pada waktu itu, duduk di sebelah kanan kiri raja, itu adalah posisi kedua setelah raja. Jadi begitu luar biasa memang keinginan Yohanes dan Yakobus untuk segera menjadi orang yang tersohor, terkemuka, menjadi orang nomor 2 di sebuah kerajaan yang besar.
Itu keinginan mereka. Dan itu kesalahan dalam menilai kedatangan Kristus ke dalam dunia. Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk kepopuleran. Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk supaya orang menyanjung dirinya sebagai Raja Israel, sebagai Mesias. Oh, Hosana, bagimulah segala kemuliaan. Bukan itu yang Yesus cari. Pada waktu mereka berteriak di Yerusalem menyambut Yesus, Hosana Raja, Hosana Raja. Yesus tidak peduli. Karena Yesus tahu tujuan dia datang ke dunia bukan itu. Bukan kepopuleran semata. Bukan itu. Bukan sanjungan-sanjungan yang justru tidak membawa keselamatan manusia dari dosa. Tidak. Justru Yesus harus melihat puncak Golgota. Yesus harus memikul salib. Karena di sanalah keselamatan. Di sanalah darahnya tercurah untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia terlihat oleh banyak orang tergantung di atas kayu salib. Itulah tujuannya. Tujuannya bukan pujian dari banyak orang. Menjanjung dirinya Raja Israel. Bukan. Tujuannya adalah salib. Tujuannya adalah menyelamatkan manusia, saudara dan saya. Mari kita melihat dan merenungkan sepintas tentang kebenaran firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Bagaimana penilaian Bapak Ibu jemaat sekalian terhadap firman Tuhan, terhadap pribadi Yesus yang agung itu. Bagaimana penilaian kita? Pernahkah kita menilai Tuhan salah? Pernahkah kita menilai Tuhan tidak adil? Pernahkah kita menilai Tuhan itu tidak benar? Pernahkah kita menilai Tuhan tidak baik? Saya terkesan dengan tulisan seorang pemazmur dalam Mazmur pasal 40. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Mazmur pasal 40. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mari kita merenungkan bagian ini. Kita seringkali dalam posisi Yohanes dan Yakobus menilai Tuhan salah. Menilai Tuhan, oh dia raja, oh dia luar biasa. Maka apa yang aku minta pasti dikabulkan. Aku minta kekayaan, aku minta berkat, aku minta kesuksesan. Kita seringkali terjerat dalam teologi kemakmuran yang menyesatkan itu. Kita seringkali terjerat dalam konsep-konsep yang salah tentang firman Tuhan. Sehingga akhirnya kita marah kepada Tuhan. Pada waktu keinginan, ambisi kita tidak tercapai. Lalu kita mulai berkata kepada Tuhan, mana kuasamu Tuhan? Saya terkesan dengan pandangan Calvin. Dia berkata teologi yang benar timbul dari sebuah pemahaman firman Tuhan yang benar. Mari Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat dalam bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan kita melihat bahwa memaksa Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus dalam bagian firman Tuhan ini dapat merusak persekutuan. Apa buktinya? Ayat 41. Kalau saya bacakan dalam bagian firman Tuhan ini, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kalau saya bisa merenungkan bagian firman Tuhan ini, mengapa mereka marah? Tentu bukan saja mereka yang ingin terkemuka. Mereka sudah pernah memperdebatkan itu dalam pasal 9 ayat 33 sampai ayat yang ke-37.
Bahwa masing-masing mereka punya penilaian, aku hebat kok, aku lebih pandai darimu, dan sebagainya. Sehingga dalam ayat yang ke-41 kita melihat pada waktu mereka mendengar ocehan Yohanes dan Yakobus, maka mereka marah. Memangnya hanya kau saja yang mau duduk di sebelah kanan dan kiri, aku juga mau, dan seterusnya. Terjadilah kemarahan demi kemarahan. Ini bukti bahwa memaksa Tuhan, apa yang aku inginkan harus terjadi, itu bisa merusak persekutuan. Kita menjadi orang yang egois. Kita tidak peduli orang lain. Kita merasa diri kita lebih rohani dari orang lain. Orang lain tidak memiliki pengalaman rohani seperti saya. Saya yang lebih berpengalaman. Seharusnya saya yang lebih dikasih. Seharusnya saya yang lebih diberkati. Bukan dia, karena dia baru saja. Tidak ada pengalamannya apa. Itu yang terjadi apabila kita memiliki pemahaman seperti Yohanes dan Yakobus dalam teks firman Tuhan ini. Memaksa Tuhan sehingga mereka tidak peduli, murid-murid yang lain tidak peduli. Seolah-olah mereka tidak ada, padahal ada. Mereka ada dalam perkumpulan itu sehingga mereka mendengar. Lalu pada waktu mereka mendengar, maka mereka bereaksi terhadap apa yang mereka dengar. Mereka tidak terima. Bukan hanya kau, aku juga mau. Tapi untung Yesus hadir di situ. Yesus menengahi. Nah, kita melihat itu yang pertama, mau terkemuka dengan memaksa Tuhan. Kalau ada jemaat yang ingin terkemuka, lalu mulai berdoa paksa Tuhan, sudah bosan saya susah. Tuhan, saya dari dulu begini-begini, tapi saya setia melayani Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak berkati? Sekarang Tuhan, saya mau kau berkati saya. Kalau tidak, saya mundur. Banyak orang Kristen yang punya pemahaman seperti itu. Jadi pelayanan itu sebagai sogokan supaya Tuhan selalu dengar dia. Pelayanan itu sebagai satu stimulus untuk meluruskan apa yang menjadi keinginannya. Tuhan tidak bisa disogok. Dia Tuhan yang kaya. Jangan pernah salah menilai Tuhan. Kalau Tuhan mau memakai kita, itu karena anugerahnya bagi kita. Kalau Tuhan mau pakai jemaat Tuhan dalam pekerjaannya, itu adalah belas kasihannya. Mari kita syukuri. Terima kasih engkau memilih aku. Bukan karena aku hebat. Bukan karena aku kaya. Bukan karena aku pandai. Terima kasih. Itu cinta Tuhan bagiku. Aku mau mengerjakannya Tuhan. Bukan karena paksaan. Tapi karena cinta yang tulus. Yang Tuhan turunkan dari sorga. Bagiku. Yang kedua, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat mau terkemuka menjadi hamba. Mari kita melihat ayat 38. Dikatakan firman Tuhan, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kita lihat, setelah Yesus berbicara kepada Yohanes dan Yakobus tentang apa yang mereka kehendaki, mereka inginkan, maka dalam ayat yang ke-38 Yesus mulai menilai. Awalnya Yesus berdiam, lalu dalam ayat yang ke-38 Yesus mulai memberi penilaian atas permintaan mereka. Kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dengan perkataan lain, Yesus secara langsung mengatakan, kamu salah permintaanmu itu. Permintaanmu itu tidak benar. Mari kita menjadi seorang hamba yang mau ditegur. Yesus menilai mereka, permintaanmu tidak tahu apa yang kamu minta. Penilaian Yesus kepada Yohanes dan Yakobus menunjukkan bahwa permohonan mereka itu keliru. Yesus menunjukkan kepada pemikiran mereka yang salah tentang pekerjaan Yesus. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Lalu di dalam kalimat selanjutnya ayat yang ke-38, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Setelah Yesus berbicara bahwa permohonanmu itu keliru, salah. Lalu Yesus berbicara tentang cawan, Yesus berbicara tentang baptisan. Mengapa? Ini adalah
perkataan Yesus yang menunjukkan kepada penderitaan. Kalau engkau mau terkemuka, kalau engkau mau menjadi orang yang diketahui oleh banyak orang bahwa engkau orang yang setia, orang yang luar biasa, mau gak menderita? Cawan melambangkan sebuah penderitaan. Baptisan juga. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-50, di situ Yesus berbicara tentang baptisannya di mana ia akan ditenggelamkan dalam sebuah penderitaan. Jadi ditantang oleh Yesus, Yohanes dan Yakobus, kamu meminum cawan, kamu dibaptis dengan baptisan yang aku lakukan. Lalu apa jawab mereka? Ayat 39. Kami dapat, memang ini kalau kita membaca nanti terus kisah para rasul, ini membuktikan bahwa memang mereka dengan semangat kebangkitan Yesus, mereka sungguh-sungguh tulus untuk mengerjakan pemberitaan Injil sampai mati. Yakobus mati dibunuh, dan Yohanes dia harus menjalani pembuangan di Pulau Patmos. Itu satu penderitaan yang begitu luar biasa, dan memang itu yang harus dikerjakan, dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Artinya apa? Mau gak menderita? Pekerjaan Tuhan tidak berbicara tentang berkat, jadi kaya. Itu memang bagian yang lain. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian, enggak. Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya, amin. Saya yakin itu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, berbicara tentang pekerjaan Tuhan tidak melulu berbicara tentang berkat secara jasmani yang akan Tuhan penuhi, enggak. Jadi keseimbangan ini harus kita miliki. Di satu sisi kita minta Tuhan, cukupkanlah berkat-berkat dalam hidupku. Cukupkanlah kebutuhan hidupku tiap-tiap hari. Di sisi lain kita harus berdoa, kuatkanlah aku Tuhan dalam menjalani penderitaan pelayanan ini. Kuatkanlah aku Tuhan. Jadi kita tidak berat sebelah. Kita tidak dalam ekstrim satu ekstrim saja. Kita hanya mau berkat. Tapi pada waktu kesusahan datang kita tinggalkan Tuhan. Jangan. Kita mau berkat. Tapi pada waktu Tuhan uji dalam penderitaan. Oh Tuhan, aku siap. Terima kasih Tuhan. Beri aku kekuatan untuk menanggung penderitaan dalam pekerjaan Tuhan. Marilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat akan kebenaran firman Tuhan ini. Yesus berbicara kepada Yohanes dan Yakobus, cawan dan baptisan, dan mereka berkata, kami dapat. Lalu dalam ayat yang ke-39, firman Tuhan berkata, jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Ini sudah digenapi. Dalam bacaan firman Tuhan selanjutnya dalam kisah para rasul, kita melihat penggenapan itu di mana mereka mati demi Injil Yesus Kristus. Ayat 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Satu lagi yang Yesus ingin supaya Yohanes dan Yakobus memiliki persepsi, pandangan yang benar tentang Bapa, tentang Allah Bapa, tentang Yesus Kristus yang datang, Allah menjadi manusia. Yesus berbicara tentang apa yang dimohonkan oleh mereka berdua untuk duduk di sebelah takhta, di sebelah kanan kiri takhta Tuhan. Yesus berkata, itu sudah ditentukan oleh Bapa. Dia punya otoritas. Ini penting dalam kehidupan kekristenan kita, bahwa Tuhanlah yang berotoritas atas kita. Kita tidak punya hak mengatur Tuhan. Tuhanlah yang mengatur kita. Mari kita punya hati, Tuhan, biarlah aku punya hati yang mau tunduk pada otoritas Tuhan, pada kemahakuasaan Tuhan. Tapi kadang banyak orang Kristen mau menjadi seperti Tuhan. Mari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sadarlah.
tunduklah kepada Tuhan, pimpinan Tuhan. Jangan kita merasa diri kita yang hebat, pintar, pandai. Lalu kita mencoba mengatur Tuhan. Tidak mungkin. Dialah yang berotoritas atas kita. Mari kita berdoa, lembutkanlah hatiku Tuhan, untuk dapat lebih mengasihimu. Ada satu lagu yang bagus begitu kan. Bapa, lembutkanlah hatiku, untuk dapat lebih mengasihimu. Pada waktu kita diberi kelembutan hati, maka kita akan selalu sadar, siapa saya? Siapa Tuhan Allah yang hidup, yang menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Waktu kelembutan dari sorga itu memenuhi hati kita, maka kita akan selalu sadar, aku bodoh Tuhan. Aku butuh kekuatan-Mu. Karena aku lemah. Aku kotor najis Tuhan. Aku membutuhkan kuasa-Mu dalam hidupku ini Tuhan. Aku membutuhkan Engkau Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat dalam ayat 39 ini, di mana Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ayat yang ke-40, di mana Yesus berbicara kepada mereka tentang otoritas Bapa yang sudah menentukan kepada siapa jabatan itu atau tempat itu diberikan. Mari kita tunduk kepada Tuhan. Tuhanlah yang punya otoritas mengatur kehidupan kita. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Di satu sisi Yesus ingin menekankan otoritas Tuhan yang begitu luar biasa. Di sisi yang lain Yesus ingin menekankan kepada Yohanes dan juga kepada Yakobus siapa dirinya. Yesus yang datang sebagai manusia. Ini satu kebenaran yang begitu luar biasa yang dipaparkan oleh Yesus kepada mereka berdua supaya mereka sadar bahwa dalam kemahakuasaannya Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Dan dia ada di tengah-tengah manusia supaya manusia yang penuh dengan dosa itu dibebaskan oleh karena Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Itu luar biasa. Lalu yang ketiga, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, mau terkemuka harus dengan dasar kebenaran yang kuat. Ayat 42 sampai 44. Saya akan mengungkapkan dalam bagian firman Tuhan ini. Yesus berkata begini ayat 42. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Dalam bagian firman Tuhan ini, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat bahwa Yesus ingin supaya para muridnya dalam bagian firman Tuhan ini, setelah mereka mulai ribut, mulai tidak terima akan perkataan Yohanes dan Yakobus tentang bagaimana keinginan mereka, ambisi mereka yang begitu besar yang ditujukan kepada Yesus, mulai terjadi percekcokan. Maka Yesus berkata seperti dalam ayat yang ke-42 sampai ayat 44 yang sudah saya bacakan tadi. Intinya apa? Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, kita melihat Yesus mengungkapkan perbedaan antara dunia ini dengan hal-hal rohani yang asalnya dari Tuhan. Dunia ini memimpin dengan kekerasan. Dunia ini memimpin dengan menunjukkan kekuatannya sehingga menindas yang lemah. Tapi tidak demikian dengan kamu yang penuh dengan nilai-nilai kekekalan dari sorga. Tidak demikian dengan kamu yang sudah diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan. Tidak. Yesus mengungkapkan dalam ayat yang ke-43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu,
hendaklah ia menjadi pelayan. Begitu kontras dengan konsep dunia. Itu yang Yesus ajarkan. Begitu kontras. Tetapi apa yang Yesus sampaikan itu sebuah kebenaran yang sejati. Seorang pemimpin harus melayani. Seorang pemimpin harus mau merendahkan hati. Kalau ada di antara jemaat Tuhan menjadi seorang pemimpin, entah dalam perusahaan di mana bekerja, entah dalam komunitas-komunitas menjadi pemimpin yang dipercayakan, atau di dalam keluarga kita menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga. Mari kita menjadi pemimpin yang mau melayani. Layanilah istri dan anak-anak. Layanilah anggota-anggota. Menjadilah berkat bagi mereka. Sehingga ini yang Yesus ajarkan. Ini yang Yesus tekankan. Kemudian dalam ayat yang ke-44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kalau orang yang menjadi seorang pemimpin dipenuhi oleh segala sesuatu yang berasal dari dunia ini, perkataan Yesus ini disepelekan pasti. Tetapi apa yang Yesus ajarkan membawa para murid untuk melihat akan diri Yesus sendiri, di mana Yesus sendiri menjadi contoh. Di dalam ayat yang ke-45 Yesus berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu yang Yesus lakukan. Yesus tidak sekedar berbicara supaya para murid melakukan apa yang ia katakan, tapi Yesus sendiri terjun. Yesus sendiri melakukan apa yang pernah ia katakan kepada para muridnya. Yesus sendiri menjadi patron. Yesus sendiri menjadi contoh yang dapat dilihat oleh para murid. Bagaimana ia turun, bagaimana ia datang mendatangi orang-orang yang lemah, bagaimana ia melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Yesus tidak jual mahal. Yesus tidak tinggalkan, aku sudah capek, aku sudah jenuh. Tidak. Dalam keletihan pun Yesus terus mendatangi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasih, mari kita belajar untuk menjadi terkemuka. Kita melihat harus dengan dasar kebenaran yang kuat dan belajar dari Yesus. Yesus yang menjadi patron bagi kita. Tidak ada yang lain. Sehingga kita kedapatan orang yang mau terkemuka tapi dengan kebenaran firman Tuhan. Aku mau Tuhan supaya orang kenal. Kenal aku bukan karena kekayaanku. Orang kenal aku bukan karena kejahatanku. Orang kenal aku karena aku cinta Tuhan. Orang kenal aku karena aku mau melayani Tuhan. Orang kenal aku karena aku mau hidup dalam kerendahan hati. Mau dibimbing. Mau membimbing orang lain. Mau merangkul orang lain. Sehingga hidupku jadi berkat. Di mana saja aku berada, nama Yesus semakin dipermuliakan. Saya berdoa untuk jemaat yang Tuhan Yesus kasih. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh mau menghamba seperti Yesus. Jadilah orang Kristen yang sungguh-sungguh sadar posisi kita adalah hamba. Dia Tuhan. Agungkanlah dia, Raja di atas segala raja. Kita adalah hamba. Layanilah Tuhan. Maka Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, oleh karena sabda-Mu kami bisa melihat kami adalah manusia yang seringkali memiliki ambisi, memiliki keinginan untuk dikenal. Keinginan untuk populer, tapi dengan cara yang salah. Memaksa Tuhan. Oh Tuhan, ampunilah kami. Kami mau belajar menghamba. Kami mau belajar rendah hati. Kami mau belajar seperti Yesus. Di mana Engkau tanpa pamrih. Engkau selalu melayani banyak orang. Engkau selalu mendatangi banyak orang. Engkau selalu membimbing banyak orang. Engkau selalu merangkul. Engkau selalu melayani. Oh Tuhan, jadikanlah kami jemaat-Mu
seperti Engkau. Kami mau melayani orang lain. Kami mau menghormati orang lain. Kami mau membimbing, menguatkan orang lain. Tuhan, berilah kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat GPII Gloria. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tidaklah mengurangi sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Adapun pengumuman untuk kita pada hari ini, 1. Sabtu tanggal 30 Mei 2020, kita mengadakan doa malam di rumah kita masing-masing. Kedua, Minggu tanggal 31 Mei 2020, yang bertugas khotbah Bapak Tiopan Manihuruk. Tema dipenuhi dengan Roh Kudus. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Pendoa syafaat Bapak Penatua John Robert Sinaga. Laporan keuangan kas gereja tertanggal 23 Mei 2020 ada sebanyak 16.267.288 rupiah. Laporan kas pembangunan gereja, saldo akhir ada sebanyak 168.200.537.16 Yang berulang tahun sepanjang minggu ini yaitu Ibu Nurmaidar Riangmawati Jebua, tertanggal 27 Mei 2020. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tertulis di Mazmur 20 ayat 4. Sekarang mari kita masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan saya pandu pertama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini bagi kami semuanya. Kami juga bersyukur buat pelayanan, pekerjaan, kesehatan, serta kebutuhan yang Tuhan cukupkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang boleh disampaikan untuk kami. Pada hari ini lagi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat semua persembahan jemaat untuk mendukung akan kebutuhan operasional gereja kami ini. Kiranya tangan Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga kami untuk dapat lagi lebih memberi kepada Tuhan pada hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini yang dapat berlangsung dengan baik secara live streaming. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang dapat mengerjakannya. Oh, syukurlah Tuhan bagimu. Saat ini kami datang lagi bermohon ke hadapan Tuhan, sebab kami percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Raja kami, kekuatan kami, kota benteng kami.
dan kepadamulah kami berseru-seru, memohon pertolongan karena kami percaya Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menjawab kami dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Untuk itu Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati akan semua para pejabat kami di pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan menteri-menterinya, gubernur-gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan kepala lorong. Tuhan kiranya memberkati dan memakai, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Mereka dapat memikirkan untuk terbaik bagi bangsa ini. Inilah doa dan permohonan kami. Begitu juga Tuhan, saat ini, secara global, bahkan di negara kami ini, ada pandemi COVID-19 yang sedang mewabah. Oh Tuhan, kami sungguh-sungguh berlindung hanya kepadamu. Dan kami berharap Engkau membentengi kami, Engkau menaungi kami, Engkau memberikan keselamatan bagi kami. Tuhan, terima kasih. Saat ini banyak yang menderita karena penyakit ini. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan memberikan semangat supaya mereka merasa ada sesuatu yang baru memberkati hidup mereka. Begitu juga Tuhan untuk tenaga kesehatan dan timnya. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa, berikan kekuatan semangat dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan ini. Kamilah garda-garda terdepan dan tangan Tuhan untuk menolong mereka. Dan kami juga memohon, kiranya perlindungan Tuhan membentengi kami, supaya kami tidak tertular oleh COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu. Inilah andalan kami. Terima kasih Bapak. Bagi masyarakat Indonesia yang saat ini banyak keluar rumah dan terjadi lagi pandemi yang begitu mewabah, Tuhan berbelas kasihanlah bagi kami, supaya kami masyarakat bangsa Indonesia ini menyadari setiap peraturan yang disampaikan oleh pemerintah, kami dapat melakukannya dengan stay home dan menjaga kebersihan diri. Tuhan kiranya memberikan hati yang taat untuk masyarakat bangsa kami ini, supaya pandemi ini dapat diputuskan dengan cepat. Oh Tuhan, tolonglah bangsa kami ini, supaya kami sungguh-sungguh mau taat, sungguh-sungguh mau melakukannya. Berkatilah aparat pemerintah kami, baik itu TNI Polri yang bertugas siang malam. Mari Tuhan Yesus, Engkau berikan kuasa, Engkau berikan kemampuan, kekuatan, supaya aparat kami ini lagi dapat melakukan tugas dengan baik. Juga tenaga relawan, Tuhan berikan semangat, tidak jemu-jemunya Tuhan, untuk menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menyerahkan seluruh negara-negara di dunia ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya semua ini terjadi adalah di dalam sepengetahuan Tuhan. Maka untuk itu kami memohon, kiranya Tuhan mengasihani kami umat-Mu di dunia ini. Tolong Tuhan, dengarkan doa kami ini. Kami datang berdoa di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Saat ini lagi Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat GPII Gloria. Di dalam kerinduan kami untuk membeli sebidang tanah, untuk membangun gereja kami secara bangunan fisik. Tuhan,
Terima kasih buat dana yang telah terkumpul. Biarlah kiranya Tuhan ikut campur tangan dalam mencukupkan dana-dana yang masih kekurangan, supaya kami dapat membeli sebidang tanah yang Tuhan saat ini kami berdoa di gang ke sawah di Ring Road. Bapak, kalau itu Tuhan berkenan, maka Tuhan memberikannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang ada di LP Lubuk Pakam, di mana mereka pada saat ini ada di sana. Tuhan lawat mereka. Tuhan berikan hati yang bersukacita bagi mereka. Terlebih-lebih sadarkan mereka untuk senantiasa mau takut dan mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan bagi jemaat kami yang sedang mencari pekerjaan. Tolong Tuhan buka jalan. Yang merindukan keturunan, Tuhan memberkati. Baik secara ekonomi, kekuatan kesehatan kami masing-masing, keluarga per keluarga, pribadi per pas pribadi. Tuhan memberkati. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu. Lindungi kami Tuhan dari pandemi ini, supaya kami terjaga, terlindung oleh karena kuasa Tuhan turut bekerja bersama dengan kami. Bagi yang sakit Tuhan lawat, baik itu Ibu Sentina Panjaitan, dan juga Ibu Marence dalam penyembuhannya. Tuhan lawat mereka, sama mereka Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi anak-anak kami yang sedang belajar, baik secara online, beri semangat, beri kekuatan, beri pengertian supaya mereka boleh mengerti lewat online yang mereka terima. Sehingga mereka dapat mengikuti studi dengan baik. Berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan, supaya mereka dapat mengikutinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan buat anak-anak kami yang mana pada bulan Juni ini akan mengikuti ujian naik kelas. Tuhan memberikan kekuatan semangat bagi mereka, supaya mereka juga dapat mengikuti ujian, apakah secara online, apa di sekolah. Bagaimana caranya kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, dan mereka dapat berhasil oleh karena pertolongan-Mu. Terpuji termulialah nama-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur buat hamba-Mu Bapak Deki Kansil, yang dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan memberkati dia lagi pada hari-hari ke depan. Pakai urapi dia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa syafaat kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersukacita untuk ibadah yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita bersama di tengah-tengah keluarga kita. Dan di dalam kesempatan ini kita akhiri ibadah Tuhan dalam berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan limpahkan dalam ibadah kami pada hari ini. Bersama dengan seluruh anggota keluarga di rumah masing-masing. Kami bersukacita dan bersyukur untuk setiap berkat-Mu bagi kami sekalian. Jemaat yang Tuhan kasihi, terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus
memberkati, dan menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Soli Deo Gloria.